Kehadiran-Mu memuaskan setiap kami. Kami rindu tidak satu pun Tuhan yang kelewatan akan berkat Tuhan saat ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Karena kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan saat ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang indah Tuhan. Itulah kekuatan kami Bapa. Firman-Mu sementara kami beritakan. Firman itu terus akan berbicara kepada setiap kami. Memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami dambakan dalam hidup ini. Menguasai setiap kami, menguasai hamba-Mu yang terbatas. Segala tipu daya iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang tidak konsentrasi kami patahkan di dalam nama Yesus. Hati dan pikiran terarah hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim altar. Satu sukacita bagi kami apabila semua kita yang hadir bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Karena itulah yang akan memuaskan kita Bapak Ibu. Kami hamba Tuhan yang terbatas. Penuh dengan kekurangan kami sadar. Tapi saat kita masing-masing datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Kita menikmati hadirat-Nya. Disitulah ada kepuasan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di situ ada jawaban dari setiap pergumulan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Dan saya rindu setiap kita juga demikian. Semua mau diberkati? Loh, kok 5 ya? Kayaknya ini lebih dari 300 ini. Semua mau diberkati? Amin, puji nama Tuhan. Ya, tampilkan satu kalimat, Mas. Iya, saya percaya ayat kalimat ini tidak asing bagi setiap kita. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Loh, enggak semua, belum. Saya kok belum dengar ya semua. Supaya ini mengingat kita. 2, 3. Oke, puji Tuhan. Apa artinya? Iya. Kalimat ini sejak 57 tahun yang lalu sudah sangat terkenal buat saya khususnya yang waktu itu masih SD. Ya, 57 tahun yang lalu. Berarti di antara kita masih banyak yang belum lahir, betul? Ya. Yang sepantar saya mungkin enggak ada 30%. Tetapi kalimat ini sudah tersiar pada waktu saya masih SD. Alright Labora, bahkan pada waktu saya masih SD, di ruang kelas dan semua kelas ada tulisannya ini. Apa artinya? Loh, jangan ragu-ragu. 2, 3. Sungkan, berdoa. Berdoa. Ada yang mengatakan bekerja gitu ya. Haleluya. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara pada waktu itu saya belum kenal Tuhan. Kami sudah mengenal kalimat ini. Dan di setiap kelas sekolah ada tulisan ini. Dan ternyata setelah saya mengenal Tuhan, ini sangat alkitabiah. Ya, firman Tuhan tercatat di semua tembok sekolahan saya pada waktu itu. Mari kita akan belajar tentang hal ini. Ya, judulnya di dalam 2 Tesalonika, mari kita akan baca bersama-sama. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Mari kita akan baca bersama-sama secara bergantian. 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama
sampai yang ke-11. Maka saya akan mengajak kepada setiap kita untuk kita aktif, kita mengerti firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Amin. Haleluya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, tadi judul renungannya apa? Mbah apa jare wis lali aku gitu ya. Karena pelupah ini bukan hanya yang tua-tua, ternyata yang muda-muda juga pelupah. Mari kita konsentrasi kepada firman Tuhan. Ayatnya yang pertama saya akan baca, selanjutnya kita bergantian bersama. Bapak Ibu, ayat yang genap. Berdoa dan bekerja judulnya. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat yang kedua, iya. Jadi, bentar. Angel rupanya ya. Makanya belum semua yang membaca. Ya, kita patut banyak berdoa Bapak Ibu. Supaya kita punya LCD di sini ya. Apa namanya? LED ya. Oh ini LCD, ini LED. Sudah diinget-inget ya lupa gitu ya. Kita banyak berdoa supaya kita punya yang lebih besar lagi. Angel Mas. Oke. Baik, kalau tidak bisa ditampilkan mungkin saya yang baca ya. Oke. Saya akan ulangi. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat yang kedua, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat yang terakhir, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib dalam hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, sementara saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu, luar biasa. Saya mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Firman Tuhan begitu keras kepada setiap kita umat pilihannya supaya kita hidup tertib. Amin. Ya, yang pertama tentang berdoa. Bapak Ibu saya yakin dan percaya semua kita bisa berdoa. Karena doa kita tidak ada hafalan yang begitu panjang, lebar dan tidak terukur. Ya. Saya yakin semua bisa berdoa. Ada yang nggak bisa berdoa? Coba angkat tangan. Biar nanti guru-guru sekolah minggu ngajarin. Ya, semua bisa berdoa. Tetapi ternyata walaupun bisa tidak dilakukannya. Gak sempat. Sibuk. Ada banyak alasan yang dikemukakan untuk tidak berdoa. Ya.
Di sini Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon untuk didoakan. Ya. Saat pelayanan di Tesalonika dia katakan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan dan seterusnya. Manfaat berdoa itu sangat banyak Bapak Ibu. Namun ternyata banyak anak-anak Tuhan yang walaupun bisa berdoa, tetapi tidak mau melakukannya. Rasul Paulus kurang apa Bapak Ibu? Dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi toh dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia katakan berdoalah untuk kami. Ada kerjasama yang baik antara yang melayani dan yang dilayani. Amin. Ya. Saya bersyukur kalau saya ada sampai saat ini karena doa daripada Bapak Ibu sekalian, amin. Haleluya. Tak henti-hentinya kami sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, kuasa kegelapan tidak henti-hentinya untuk menyerang kami. 2 minggu yang lalu pada waktu ada Ibu Siti di sini, kalau Bapak Ibu mengerti, ya apa yang terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi khususnya. Mbak Anis tahu persis, saya memang kasih tahu pada waktu itu, setiap hari Kamis Bapak Ibu, ada saja hal-hal yang saya alami. Dan itu menjadi satu pelajaran buat saya untuk saya tetap mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba badan saya kuatal seluruh tubuh Bapak Ibu. Ya. Kuatal seluruh tubuh. Kalau saya garuk, semua pengen digaruk, bayangkan Bapak Ibu. Sampai itu mulai hari Kamis. Ya, Kamis pada waktu Ibu Siti sebelum datang. Dan setelah saya ngaca Bapak Ibu Saudara, saya buka baju, blok. Saya pikir saya enggak makan apa-apa. Saya bukan orang yang makan sembarangan di pinggir jalan. Pada waktu malam saya enggak bisa tidur, saya katakan, "Mbah Tuhan, saya percaya, saya mau tidur Tuhan, saya tidak menghiraukan ini semua." Bapak Ibu, saya doa dan saya tidur. Waktu bangun pagi saya tetap aktivitas seperti biasa, jam 4 sudah selesai mandi. Walaupun ini badan merah semua. Bapak Ibu. Kuasa-kuasa kegelapan tidak tinggal. Saya tidak minum obat, saya tidak minum air kelapa. Saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dengan apa yang saya alami Bapak Ibu. Sampai hari Minggu saya ibadah, saya tidak menunjukkan ada sesuatu di dalam tubuh saya. Walaupun yang paling parah kalau di sini Bapak, bagaimana kalau saya ibadah di sini terus gatel? Wah gawat ini kan gitu kan. Saya tidak hiraukan ini rasa gatal seluruh tubuh Bapak Ibu. Pernah enggak? Sedikit aja kalau gatal itu digaruk enak ya. Apalagi seluruh tubuh. Saya merasakan betapa penderitaan ini yang saya alami. Saya percaya Tuhan memberikan satu pengalaman buat saya melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan satu hari setelah tinggal sedikit, saya lihatkan Mbak Anis ini loh Mbak Anis. Saya buka baju. Saya katakan Mbak Anis, "Oh iya Bu, masih ada Bu," gitu. Senin hilang sama sekali Bapak. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin hilang sama sekali. Kalau bukan kuasa Tuhan, tidak akan mungkin terjadi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara saya mempersiapkan firman, ada saja kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghantam saya. Oleh sebab itu Paulus juga katakan, berdoalah untuk kami. Bapak Ibu, mari kita saling mendoakan, amin. Haleluya. Walaupun bukan hanya pribadi, tapi Paulus di sini berdoa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Tesalonika pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan yang selanjutnya manfaat doa yang dilakukan oleh jemaat yaitu Paulus dilepaskan dari pengacau dan orang-orang jahat, dikatakan firman Tuhan demikian. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan kita perlu doa bersama-sama. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya yang sekolah Alkitab. Yang di tempat ini yang sekolah Alkitab bisa dihitung dengan jari.
Oleh sebab itu, Paulus teladankan kepada setiap kita. Doa daripada jemaat yang dilayani, itu besar kuasanya, amin. Karena semua sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Apa? Besar kuasanya. Haleluya. Orang-orang yang berniat jahat, yang mau menggagalkan pekerjaan Tuhan, itu perlu ditengking di dalam nama Yesus melalui doa daripada jemaat Tuhan, termasuk kita yang ada di tempat ini. Amin. Ya. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan ayat yang kedua. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Amin. Ia akan menguatkan hatimu kalau kita menaikkan doa. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Saat kita menghadapi persoalan permasalahan, kita datang kepada Dia. Ada kekuatan yang baru untuk kita bisa menghadapi dan melewati. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan kekuatan kita tidak mampu, Bapak Ibu. Apalagi kondisi saat ini, iblis bekerja dengan keras. Ya, iblis bekerja dengan keras. Kalau anak-anak Tuhan tidak giat di dalam berdoa, di dalam menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang seringkali kalah. Ya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita saat kita berseru kepada Dia. Ayat yang ketiga, bagian terakhir. Dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Seperti yang saya saksikan. Tuhan memelihara kita terhadap kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghancurkan iman kita. Yang coba melemahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amin. Ada sukacita walaupun kita menghadapi persoalan yang berat sekalipun. Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Apapun yang orang lain mau lakukan, Tuhan membentengi setiap kita. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saya mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya saksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di kamar saya. Saksi hidup masih ada Budarno yang bisa ditanya ya. Bagaimana saya di kamar itu kuasa-kuasa kegelapan yang coba supaya saya nggak bisa tidur. Kayaknya intinya begitu. Dan saya kalau kurang tidur pasti seusia yang sudah senior ini kalau kurang tidur pasti loyo ya. Loyo dan gampang sakit pastinya. Bagaimana kamar saya diberikan bau yang luar biasa. Bangkai yang kalau Bapak Ibu masuk pasti langsung teng gitu ya. Kepalanya kayak diceplok-plok gitu. Tapi di situ saya katakan, Tuhan saya tidak mau dengan bau seperti ini. Yang penting saya tidur, saya katakan Tuhan. Sebelum saya tidur pasti saya berseru kepada Tuhan. Bisa tidur Bapak Ibu. Itu juga mulai hari Kamis Bapak Ibu. Pak Ari katakan, "Ma, ini baunya apa, Ma?" Saya sudah bongkar semua, enggak ada apa-apa. Sampai malam saya enggak tidur pada waktu itu. Tapi jam 11, jam 12 saya sudah harus tidur memang. Saya katakan, Tuhan saya udah enggak ngurusin ini Tuhan. Saya mau tidur, saya mau istirahat. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Ya, Pak Ari katakan, udah Ma biarin. Nanti saya teruskan sama Budarno gitu. Ada Budarno? Ada Budarno ada? Saya enggak lihat dari sini. Oh ada di belakang sana. Ya. Dicari sama Budarno. Sama Pak Ari. Enggak ada. Sekitar jam 9, jam 10 Pak Ari ngebel saya di Safa. Saya olahraga. Ma enggak ada apa-apa Ma. Udah enggak usah dicari saya tahu. Saya katakan gitu. Doakan saja saya katakan. Berdoa Budarno sama Pak Ari. Ya. Di kamar di mana saya tidur.
Hilang? Belum. Semua waktunya Tuhan, betul? Sampai saya pulang, sampai hari Minggu, Senin hilang, Bapak Ibu. Kuasa Tuhan kita itu dahsyat. Saya diberikan pengalaman demi pengalaman yang luar biasa. Menyatakan bahwa Yesus yang saya layani, Yesus yang dahsyat, dan kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pengalaman-pengalaman baru. Kita semua perlu memiliki pengalaman dengan Tuhan, Bapak Ibu. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat. Amin. Ya. Yang tangguh, yang kuat. Menghadapi persoalan hidup ini. Sebagai wanita, saya percaya semua pengen cantik. Semua pengen, badannya bagus gitu ya. Dibentuk. Kemudian rambutnya, diatur di salon yang termahal gitu. Ya. Saya percaya semua wanita seperti itu. Kalau saya seperti itu, pasti Pak Ari nggak pensiun dini. Itu kan ya, tinggal balik tanggal gitu sudah gajian gitu enggak. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Seorang ibu katakan kepada saya, kulitmu itu kok welek ngono sih, wireng. Pak Ibu, saya memang orang kaya ini yang ngomong. Iya Bu, saya katakan. Ini gara-gara mimpi gabah, saya katakan gitu. Terus itu, ya pakai gitu loh, pakai hand body. Oh, sudah, pakai apa? Ya Viva gitu. Di Indonesia Viva ya. Wis nanti tak kasih wis di mobilku ada. Oke, saya gitu, Bapak Ibu ya. Orang kaya, dan saya sudah dekat dengan mereka. Saya dikasih ternyata hand body-nya kayak tubnya Pepsodent yang kecil itu loh Bapak Ibu, segini. Loh saya ya kaget loh. Lagi entek peng piro iki. Bu, terus ini kalau habis saya beli di mana, Bu? Di Australia. Kalau saya ke Australia, saya enggak makan nanti uangnya untuk transport habis ya. Di Australia katanya. Oh, gitu. Saya tanya sama anak saya Tia, kayak gini nih ada di Raya. Ada Ma, tapi beda kualitasnya. Oh gitu ya. Yang penting saya sehat. Amin. Biarnya ini anugerah Tuhan kok. Saya enggak pakai suntik pemutih supaya saya tetap cantik. Oh gawat nanti. Pak Ari enggak kebagian. Ya. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan? Saya punya teman masih muda, anaknya masih kecil-kecil, karena dia pengen cantik, suntik terus, suntik pemutih tiap minggu. Cantik memang, cantik. Tapi di usia 30-an, mati Bapak Ibu. Ayo kayak apa? Cantiknya itu buat apa? Hilang semua. Gitu ya. Yang penting kita cantik di dalam ini loh, batiniah kita, amin. Haleluya. Tapi bukan berarti kita terus tidak merawat diri, enggak. Ngelukrung, ngelombrot, enggak. Ya. Kita tetap menjaga penampilan kita. Amin, puji Tuhan. Manfaat doa masih banyak lagi. Saya kalau tanya kepada Bapak Ibu, pasti ada pengalaman saat Ibu berdoa, saat Bapak berdoa menyembah Tuhan. Ada kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Dan nanti Bapak Ibu bisa di rumah bisa pelajari manfaat doa. Di samping untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dari pengacau-pengacau yang ada, untuk supaya kita lebih kuat, supaya Tuhan terus memelihara kehidupan kita, dan lain-lain masih banyak lagi, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua tentang bekerja, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang malas? Firman Tuhan keras loh bagi setiap kita yang malas. Itu ya. Bekerja adalah satu usaha yang dilakukan untuk meraih berkat Tuhan. Amin. Satu usaha yang kita lakukan untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan. Berkat itu tidak turun ceplok.
gitu dari langit, enggak. Tapi melalui usaha yang kita lakukan, entah kita jual gorengan, entah kita jual sayur-sayuran, apapun yang kita lakukan. Kalau kita hidup benar, banyak berdoa, maka di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Haleluya. Satu teladan yang diberikan oleh pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu, Paulus dan teman-teman, di ayat yang ke-7 dan ke-9 dikatakan, sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu juga mau bekerja untuk mencukupi segala kebutuhannya. Sehingga dia tidak mengandalkan, mengharapkan akan jemaat yang dilayani. Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Firman Tuhan dengan keras. Kalau firman Tuhan ini berbicara kepada jemaat, juga terlebih kepada hambanya. Ya. Kepada hambanya. Dia mau bekerja supaya dia tidak menjadi beban jemaat yang dilayani. Di ayat yang ke-8 demikian. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Haleluya. Bukan tidak boleh kita menikmati berkat yang jemaat kasih, gitu ya. Itu sangat bersyukur. Tetapi yang jelas ini tidak menjadi beban bagi jemaat yang dilayani. Dan ini diberikan teladan oleh pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu. Rasul Paulus dan teman-teman. Dia bekerja untuk mencukupi segala kebutuhannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kalau enggak bekerja, ojo makan. Kalau males, jangan makan, gitu loh kasar-kasarnya. Gitu ya. Dan saya percaya tidak ada yang malas di sini. Amin. Loh, saya enggak ngeliat kok. Si ngomong amin sama pokok cuma 5 itu. Ya. saya menjadi meneladani Bapak Supiantono. Beliau itu sudah pensiun, ya, pejabat pensiun, enggak mau diam. Ono ae sing diutek-utek Bapak Ibu ya. Entah bebek, entah mentok, entah padi, entah apa saja gitu ya. Orang yang rajin pasti diberkati. Dan saya menikmati hasilnya. Makasih Pak Supiantono. Luar biasa loh. Jarang dijual di toko-toko. Kalau kita beli beras banyak di toko-toko. Tapi beras organik berbeda gitu ya. Berasnya Pak Supiantono beras organik. Mari kita bercerai lelah. Untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Dan orang lain juga diberkati. Ya. Melalui kehidupan kita orang lain diberkati. Sekarang aku mau nanam mangga gitu ya. Mungkin pada waktu itu kita masih umur 15 nanam mangga. Saya yakin dan percaya setelah kita umur seperti saya, mangganya itu sudah banyak itu hasilnya. Dan saya percaya kalau hasilnya banyak, nggak mungkin dimakan sendiri gitu ya. Sampai murus gitu enggak. Paling dibagi tonggo-tonggone kan gitu. Jadi siapa yang menikmati? Tetangganya juga. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang. Berjerih lelah untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Haleluya. Luar biasa. Saya sebelum pandemi saya katakan sama anak saya Feby. Dia muridnya banyak Bapak Ibu di Safa. Dia udah ngajar lelah gitu. Kemudian ikutan nge-grab gitu ya. Mobilnya nganggur ikutan nge-grab. Jadi sementara ini free, kalau misalnya ngajarnya sampai jam 12, nanti mulai lagi jam 4. Setelah ngajar jam 12, dibuka ini aplikasinya.
Klinting gitu ya. Ada penumpang, dek kamu tuh ngapain? Wis tidur, pulang tidur saya katakan itu. Pulang tidur gitu, istirahat. Gitu. Apa jawabannya Bapak Ibu? Bukan hanya karena uang. Mumpung masih sehat ada kesempatan. Aku masih muda katanya gitu. Saya masih bisa bekerja gitu. Bekerja dengan keras. Ya. Tapi waktunya Tuhan memang semua waktunya Tuhan. Saya sedih gitu kan kadang-kadang. Duh dek kamu kok sampai malam-malam kayak gini. Ternyata leren-leren sendiri Bapak Ibu ya. Leren sendiri. Gitu. Karena saya kamu itu ikut doa, ikut ini, ikut itu. Saya bilang gitu. Ya gitu. Ya, setelah dia melihat teman-temannya, ini harusnya mobil itu untuk orang, kok dipakai untuk barang. Aku enggak sejahtera mah. Ya wis leren. Artinya saya enggak melarang leren dewe gitu Bapak. Artinya apa Bapak Ibu? Selama masih ada kekuatan, kesehatan, ada kesempatan, mari kita lakukan kerja apa saja. Amin. Ya. Dan memang teman-temannya jadi lebih banyak Bapak Ibu. Di Safa itu tempatnya orang nongkrong nge-grab. Paling enggak ngopi gitu ya. Kopinya laku gitu ya. Aquanya laku gitu. Bu, jus gitu. Saya tinggal manggil pegawai, Mas, bikinkan jus Mas itu. Gitu Bapak Ibu ya. Berkat itu datang. Amin. Kalau kita mau berusaha. Tapi kalau kita mau cuma nonton TV atau bareng-bareng istirahat tok seharian, kira-kira berkat datang Pak enggak? Cepluk gitu. Enggak ada. Makanya firman Tuhan keras buat setiap kita. Umat yang sudah dipilih, jangan malas. Mari kita bekerja, amin. Berjuang untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu, pesan yang terakhir dari firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anaknya mengikuti teladan daripada firman Tuhan. Daripada Paulus dan teman-teman pada waktu itu. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-8. Ya, mungkin satu orang bisa membacakan. Ayat ke-8a. Ayo sama-sama ayat yang ke-8a. 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Cukup. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Dengan kata lain yang tidak tercantum di sini. Kalau kita jauh, tidak mendekat kepada Allah. Kira-kira Allah dekat enggak? Ya, kalau dibalik. Tapi firman Allah mengajarkan kepada setiap kita. Memerintahkan kepada kita mendekatlah kepada Allah. Maka Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita dahsyat luar biasa. Mendekat kepada Allah itu nasihat firman Tuhan bagi setiap kita umat pilihannya. Supaya kita kuat. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Yang diberkati dan menjadi berkat bagi setiap orang yang dekat dengan kita Bapak Ibu. Sebagai ayat yang terakhir kita akan melihat di dalam Yeremia. Yeremia 17. Ayatnya yang ke-5 dan yang ke-7 saya akan baca. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ayo kita baca yang ini aja. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kasih tekanan Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan gitu. Jangan gitu ya. Supaya mantap gitu. Yakin kita saat kita mengandalkan Tuhan. Kita diberkati. Oke? 2, 3. Diberkati. Yes. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.
Kita mau bukan ini? Amin. Bukan seperti yang ayat 5. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya memberikan satu kesaksian, satu kejadian nyata Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang saya siapkan ditunjukkan kepada Tuhan. Ini loh kalau mengandalkan manusia. Tanggal 26. Saya rapat bersama dengan Ibu Ketua Kaum Wanita di Pondok Damai Bapak Ibu Saudara. Untuk acara kita Jalan Sehat. Karena ini yang punya gawe kaum wanita wilayah. Gitu. Wilayah 4, wilayah kita. Kemudian salah satunya di dalam pemberitahuan itu bahwa kita ada door prize banyak. Gitu. Dan kita jual kupon door prize itu cuma 5.000. Ya, cuma 5.000. Jadi satu orang bisa beli lebih dari satu gitu. Pokoknya kalau daftar dapat kupon dan dapat kupon makan dan kupon door prize. Gitu. Ya, gembala-gembala, ibu-ibu gembala dan ketua-ketua kaum wanita sewilayah 4 pada waktu itu di Pondok Damai. Nah, salah satunya demikian. Terus gimana kita bayarnya? Ya nanti pada waktu di arena sana gitu ya, pada waktu acara. Kemudian pembawa acara mengatakan demikian. Lola bagaimana kita bisa belanja? Perhatikan ini. Bagaimana kita bisa belanja kalau uangnya belum ngumpul? Seorang katakan, kan ada Pak. Saya katakan namanya, memang ini orang yang suka berkorban. Semua mungkin tahu ya, rumahnya kita pakai doa setiap 1 bulan sekali Pak David yang ada di Tidar. Kan ada Pak David. Beliaunya ada di belakang Bapak Ibu. Habis ngomong-ngomong sama saya gitu. Saya angkat tangan Bapak Ibu. Jangan mengharapkan seseorang, saya katakan. Jangan menjadi beban seseorang. Ayo kita lakukan bersama, kita pikirkan bersama supaya kita bisa beli door prize dan tidak membebani seorang. Saya katakan. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Caranya bagaimana? Itu belum. Sabar gitu kan. Akhirnya begini Bapak Ibu. Ayo. Kalau begitu kita nanti hari Rabu besok kita rapat. Lah itu pada waktu itu kita sudah bayar gitu kan. Door prize-nya jadi kalau saya 10 saya bayar 50. Semua dikumpulkan ke Ibu Ketua. Dan nanti Ibu Ketua pada waktu rapat bersama dengan saya bayar. Akhirnya masih ada jeda waktu. Ada waktu yang bisa dipergunakan untuk belanja kan gitu Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu sepertinya saya usul itu enggak ada apa-apa Bapak Ibu. Enggak ada apa-apa. Boleh mengandalkan seseorang yang ada di sana, kasihan kan gitu. Ternyata setelah saya tahu beliau juga sudah memberikan makan itu gratis Bapak Ibu. Dia menjadi donatur makan gratis. Makanannya tak kasih tahu dulu ya. Kasih tahu apa enggak ya? 2 macam makanan pada waktu itu disebutkan, sate dan soto. Wah, sate senengane wong akeh ya bilang gitu. Kan gitu. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah itu oke, kalau gitu kita nanti pada waktu rapat kita bayar ya semua. Oke, bisa dibelanjakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya selesai rapat jam 9, saya sampai rumah jam 9:15. Beliau karena bawa mobil jam 9:30 sampai di rumah. Semua sehat, semua guyon-guyon pada waktu itu. Dan 9:30 beliau istrinya cerita jam 9:30 nyampe. Dia habis bersih-bersih badan, dia tidur. Pak aku tak tidur ya. Iya. Suaminya masih di depan komputer Bapak Ibu. Bikin flyer yang akan dikirim ke KW-KW setempat. Sama mengerjakan tugas-tugasnya karena beliau juga pengusaha properti ya. Bapak Ibu Saudara, jam 1 selesai. Ke kamar tidur. Begitu kaget istrinya. Pada waktu baru saja tidur. Istrinya benar kaget, dia bangun. Pak. Sudah enggak sadar Bapak Ibu. Sampai kemarin dipanggil Tuhan.
Kami sedih, kami semua sedih Bapak Ibu. Itulah kalau mengandalkan manusia Bapak Ibu. Coba kalau pada waktu itu, ya kan gak apa-apa yang ada Bapak. Gitu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kita yang ada di tempat ini, mari kita andalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan saya bersyukur kepada Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin tidak memiliki harta yang melimpah. Tetapi kita bisa bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan bangunan kelas sekolah minggu ini. Bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita bekerja bersama-sama berapapun yang kita bisa berikan. Mungkin jumlahnya nggak banyak Bapak. 100.000, 50.000 gitu ya. Pasir 1 truk. Nggak masalah. Berapapun dan saya bersyukur. Dari pengalaman ini Bapak Ibu, Saudara kembali mengingatkan kepada saya, andalkan Tuhan. Kita bekerja bersama-sama, ada berkat bantu, ada berkat bantu. Kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah naik, itu jerih lelah kita bersama, amin. Ya, bukan milik kami ya Mbak Tuhan di sini, enggak. Bukan. Untuk anak cucu kita, karena ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Itu satu kisah nyata Bapak Ibu. Wah ya ampun Pak, saya katakan begitu pagi saya habis rapat, Selasa pagi saya mendengar. Saya membaca WA, saya kaget Bapak Ibu. Dan Selasa itu kami juga langsung ke rumah sakit, tidak bisa ditengok. Sudah tidak sadar. Sampai pada akhirnya tidak ada pesan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan siapapun kecuali Tuhan kita. Yesus Kristus yang kita sembah. Yang kuasanya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Berdoa dan bekerja, andalkan Tuhan. Ya. Saya merenungkan kenapa ya firman Tuhan ini dahsyatnya luar biasa ya. Saya bilang itu, sampai dipampang di tembok-tembok pada waktu itu. Berdoa dan bekerja. Bukan bekerjalah keras supaya kamu dapat kekayaan yang melimpah. Enggak. Berdoa dan bekerja. Betapa pentingnya doa yang kita naikkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan membuat pekerjaan kita berhasil. Pekerjaan kita sukses. Pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Doa. Apa? Doa apa? Loh kok setengah-setengah sih suaranya. Ada yang suaranya serak. Doa apa? Semua katakan 2, 3. Sangat penting. Dan itu yang akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang diberkati dan menjadi berkat di luar sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari pemain musik. Haleluya, luar biasa. Mari jemaat Talitakum, tidak ada satupun kita yang malas-malasan. Semua bekerja dan semua berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.